Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusifika dari kelas 10 Perbankan 3. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah, yaitu kerjasama antar negara. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. Yaitu pertama, perpindahan penduduk. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasikan pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Imigrasi yaitu mobilitas atau perpindahan orang dari luar negeri ke dalam negeri. Emigrasi yaitu perpindahan orang dari dalam negeri ke luar negeri. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Keempat, ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Kelima, transmigrasi yaitu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Keenam, evakuasi yaitu perpindahan penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu perpindahan penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan untuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual dari suatu wilayah. Kedua, streaming, yaitu berbagai platform streaming di dunia internet mempermudah seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website merupakan jaringan dunia maya yang saling terhubung di Indonesia Internet melalui mesin pencari. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kemudian internet menggunakan interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain antara lain sebagai berikut. 1. Pedagang internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa memprioritaskan kehidupan masyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat. 1. Yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasamanya yaitu timbul dilandasi oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral yaitu sebagai berikut. Menjaga kepentingan nasional, menjaga perdamaian, dan menjaga kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia berikut beberapa negara yang menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia, yaitu Afghanistan, Afrika Selatan, India, Mozambik, dan Swedia. C. Ketiga, bidang kerjasama bilateral yaitu kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang, yaitu di bidang hukum, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan sosial budaya, dan di bidang pertanian. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama
tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berbeda pada suatu kawasan, yaitu di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984. Vietnam bergabung 28 Juni 1995. Laos dan Myanmar bergabung 23 Juni 1997. Kamboja 30 April 1999. 3. Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewarganegaraan. Contoh kerjasama multilateral yaitu Perserikatan Bangsa. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsional antara lain sebagai berikut. Pertama, Majelis Umum. Kedua, Dewan Keamanan. 3. Dewan Ekonomi. 4. Dewan Perwakilan. 5. Mahkamah Internasional. Dan ke-6, Sekretariat. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang mengenai berbagai permasalahan, di antaranya yaitu yang mengenai bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang mengenai bidang kesehatan, UNCR yang mengenai masalah penguasaan. B. Ada World Trade Center Organization, yaitu WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewarganegaraan, mengatur perdagangan antara negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Ketiga, International Monetary Fund, yaitu IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. D. Organization of Islamic Cooperation, yaitu OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OIC bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani program pendidikan OIC di Maroko, Serikat. OIC dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Contoh kerjasama regional Indonesia. 1. Association of Southeast Asian Nations, yaitu ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial budaya untuk mempererat komunitas Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Kedua, merupakan pendamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan sebagai supremasi hukum di antara negara anggota dan patuh pada prinsip program PBB. 3. Merupakan kerjasama aktif dan bantuan timbul balik kepentingan bersama. 4. Saling memberikan bantuan dalam pelatihan dan fasilitas penelitian bidang pendidikan, sosial budaya, teknis, dan administratif. 5. Bekerjasama secara lebih efektif dalam pemanfaatan perekonomian dan industri. Perluasan perdagangan, pengangkatan fasilitas transportasi dan komunikasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Keenam, mempromosikan perilaku pelajar di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi Indonesia. Berikut anggota-anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yang kedua ada Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu APEC. Anggota APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Chinese Taipei, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Meksiko, dan Malaysia.
Tujuan APEC yaitu memfasilitasi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Yang kedua, menjalin kerjasama ekonomi dan teknik ekonteks. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.